susu air tuba. Air kotor, air jernih. Walaupun sedang ada corona, kita tidak boleh bersedih. Oh, siap, Bos. Siap. Terima kasih Keren, atas kan? hiburannya Bapak Daniel. Keren. Keren kan? Itu tema pantuna macam-macam air. Air putih, Macam tuba, air. air kotor, air jernih. Gimana nih kabaran? Baik, puji Tuhan. Baik. Baik. Yang di Luar Jakarta biasa. baik? Yang di Jakarta? Baik. Baik, gue jawab sendiri. Yang di mana tahu? Di luar Jawa? Di kampung, di Oh, Pekanbaru. di kampung. Pekanbaru baik. Baik. Gimana? Kan? Apa Keadaan aja di nggak? Pekanbaru nggak kayak di Jakarta, Angel? Enggak, Kak. Oh, kayak gimana di Pekanbaru situasinya? Situasinya aman, tapi ada pasien, tapi belum zona merah. Oh. Masih dikit gitu ya? Iya, masih 2 pasien. Oh. Yang zona merah sih Tomang. Tomang. Kayak itu Jakarta. Nggak nyangka gue Tomang bisa zona merah. Iya. Biasanya zona nyaman. Iya. Sumpah norak banget Daniel. BTW headsetnya jangan dikena nafas ya guys. Oh iya. Nggak ngerti guys itu siapa dari tadi. Iya, itu nama siapa? Iya. Oh, berarti gua. Daniel nih pasti. Sabar, gua ganti dulu. Gua pakai headset cara musisi, sabar. Biar nggak kena nafas. Ngomong-ngomong musisi nih, lu kan salah satunya, maksudnya salah satu orang yang anaknya yang bisa di bidang musik lah, yang mungkin kegiatannya lebih berdampak besar ke, maksudnya walaupun cuma pemusik gereja ya, dampaknya apa Nil? Dampaknya, aduh jangan ngomong dampaknya sih, sedih. Sedih. Udah nih ya, gue udah terjadwal sampai bulan apa ya? Sekarang bulan apa sih? Bulan Desember. Enggak dong. Pokoknya gue awal April udah bikin Maret udah bikin jadwal buat April. Udah bikin jadwal nih sampai akhir April. Terus di cancel, maksudnya ya gereja-gereja pada nggak jadi ibadah kan. Terus pas di April bikin jadwal buat di Mei. Pengen gue sorry Maret sama April Maret udah kosong semua, terus di bulan Maret ya bikin jadwal di bulan April full. Di April di cancel juga ya gitulah. Jadi walaupun cuma pemusik gereja tetap aja dampaknya tuh banyak banget sih. Ini udah sebulan kegiatan semuanya ya karena kita maksudnya ya kegiatan kita maksudnya lebih banyak di gereja. Bener-bener sebulan ini langsung bener-bener tiba-tiba yang aktivitas biasa dari Senin sampai Minggu bener-bener nggak ada sama sekali. Kayaknya dulu kita aktivitasnya di rumah. Iya, dulu kayak maksudnya mau tipes atau mau sakit apapun kita ada kegiatan di luar tuh tetap lanjut. Tapi ini gokil, gue salut sama nih virus. Cuma lu doang yang nggak kalau tipes tetap lanjut. Tapi kan selain dari Daniel nih, sisi musisi, sisi kita yang maksudnya yang bener-bener dampak dari kita semua yang dari kehidupan, ada nggak maksudnya efek besarnya? Kalau bahasa kerennya kan bocuan lah kita semua di sini. Bocuan. Gak untung. Bener kan? Bener, siapa nih ya? Kasih cerita dong. Iya, siapa? Indri. Bokapnya kan Indri dong. Ini kan jualan kan? Oh iya benar. Kalau gue mungkin karena gue emang ladangnya maksiat, jadi orang-orang nggak peduli cuy di gue. Malah gue yang peduli, bapak gue yang tutup. Oh, tutup jadinya. Bapak gue tutup tiap malam, tetap aja digedor-gedor. Om, aja nggak ngaruh kalau di gue cuy. Oh, iya sama tetap kejar-kejar sama orang cuy. Kalau tempatnya maksudnya di rumah pribadi apa ya paling cuma bosen terus kayak
Dan kalau misal kita ada rank apa, BM apa kan jadi susah ya, nggak bisa beli gitu. Setuju sih gue. Ya kan, kok terus kayak mau GoFood juga udah nggak bisa sembulan kan. Wah iya benar itu. Gue semprotin plastiknya. Oh, kalau gue juga bilang marak, gue emang banyak beli kan dari Shopee gitu. Terus gue mesti buka barangnya tuh di luar, anjir, itu nggak boleh bawa masuk ke dalam rumah. Oh. Ada juga teman aku, dia mesen GoFood. Dia kan rumahnya kayak berlantai 2 gitu kan. Jadi tuh mamahnya itu nyodorin sekali ke bawah buat sama tukang gojeknya dia masukin ke rumah. Oh iya benar, teman gue juga kayak gitu pakai ember. Kalau nggak sampai sapu. Terus habis itu sebelum masuk ke rumah disemprot dulu pakai disinfektan, kalau nggak siram pakai air yang bisa disiram. Oh. Ya, tapi sebenarnya gue seneng. Maksudnya dulu kayaknya orang tuh minim banget akan kebersihan. Iya. Oh iya. Cuman sekarang, buset, cuman megang alat dikit, cuci tangan. Megang ini, cuci tangan. Lama-lama berkelupasan semuanya, anjir. Enggak, keriting. Saya lagi juga berenang. keriting. Iya, Angel gimana Angel di Pekanbaru? Ya, kan aku berhubung bukan di kotanya, kan di kampungnya 2 jam dari kota, ya cuman di rumah aja. Wah. Di rumah jauh kan. tempatnya dari kota. Iya, jadi bukan di kotanya, jadi 2 jam dari kota. Jadi mau kemana-mana juga susah. Cuman di sini juga udah dibatasin sih jalur keluar masuk dari luar kota. Gokil ya, yang di luar lebih aware ya? Iya, lebih aware. Orang-orang yang habis mudik, contohnya kayak aku kan. Kayak aku tuh sampai setiap hari pun juga dokter datang buat ngecekin suhu tubuh. Terus tanya gejala-gejala. Daniel headsetnya dong. Enggak. Kita bisa jelasin nih ya. Maksudnya karena corona ini salah satunya menghambat podcast kita. Jadi kita harus benar. menggunakan teknologi. Jadi bener lah ya, maksudnya teknologi tuh menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Zoom, Skype, sama lain sekarang omsetnya banyak karena banyak banget yang pakai. Zoom apalagi, Bos? Iya, gokil ya. Zoom terus lu buka-buka ternyata Zoom ada harus paket-paketannya juga kan. Gokil. Iya. Sampai gua ada wacana pajak coy dari Zoom, dari Skype gitu. Iya. Oh. Tapi iya ada wacananya harus bakal kena pajak sama kayak itu. Cuman gue penasaran sih, Daniel headsetnya. Sumpah, nih kesel. Kagak, gue gak bergerak lagi loh. Terus siapa ini? Siapa dong? Gue kagak bergerak sama sekali bahkan. Coba semuanya diam. Ini udah diam semua. Ya udah. Tuh, Daniel ngomong. Itu mungkin apa, kipas angin. Oh iya, ada kipas angin. Kedengeran. Oh ya ampun. Maaf ya. Gue emang depan kipas jadi panas banget sekarang. Gak apa-apa, biar keringetan menjauhi corona. Bukan keringetan, gue baru mandi. Ya Allah. Ini juga masih kedengeran ya? Udah. Enggak. Sekarang? Kedengeran. Masih. Kedengeran. Sumpah emang baru gue pikir kipasnya dulu, berarti emang gara-gara kipas. Gue kira gue kira bohong. Masa kita bohong? Iya. Ya kok tahu gara-gara kipas? Kalian itu ada apa? Ya abis katanya udah nggak gerak-gerak. Karena biasanya kipas nih yang bikin suara kayak gitu. Iya. Cuma nih, gue penasaran sebenarnya sama Indri kan maksudnya kerjanya di rumah sakit ya. Apalagi waktu kalau misalnya Daniel kan masih work from home, masih bisa tuh kayak ngerjain data-data di rumah. Ih gokil, iya benar-benar. Bener kan? Tapi kalau dokter lu nggak bisa ngerjain di rumah. Ngerjain sama Daniel. Ya ada sih dong guys. Ya enggak. Apa? Ada dampak positif dari corona. Apa tuh? Dampak positifnya
di saat orang-orang mulai work from home, gue baru diterima kerja, bayangin, dan gak ada libur. Waduh, gue langsung terus tiap hari tuh sama bapak gue, bang nggak ada libur apa? Kagak ada, mak, orang baru masuk udah libur aja, kan ada corona. Nggak ada. Akhirnya baru minggu-minggu ini doang nih, gue dari bulan April sampai tanggal 31 April tuh gue shift-shiftan, jadi kadang masuk kadang enggak, kadang masuk kadang enggak, jadi gitu guys. Oh, ganjil genap gitu ya? Oh. Iya, ganjil genap gitu. Dan kerjaan gue karena masih anak baru, kerjaan gue cuma ini sih, makan siang doang. Makan siang. Gue belum ada kerjaan apa-apa karena di tempat kerjaan gue bagian legal kan. Jadi mereka dokumen kan, legalitas dokumen. Sedangkan jadi gue kerjanya tuh di bank perbankan, tapi perbankannya itu bank perkreditan rakyat gitu. Jadi kan marketing aja nggak boleh keluar gitu. Jadi emang lagi nggak ada kerja apa-apa sebenarnya gitu kan. Iya sih. Gue gabut sebenarnya. Bagian marketing, sales itu nggak boleh keluar. Udah nggak boleh keluar semua. Nggak boleh. Nah, jadi nggak ada kan data bagian baru. pemasaran. Iya. Nah ini bagiannya Indri, kalau nggak keluar pasiennya kemana? Ke rumah Indri? Gimana? Gimana tuh? Ya, maksudnya gimana nih? Pasiennya berobatnya kemana gitu? Bukan, kalau yang mau gue tanya tuh buat orang rumah sakit, apa sih impact terbesar di rumah? Itu jadi kayak apa? Iya, Jadi tergantung. kah? Kalau menurut gue untuk kan gue bagiannya dirawat jalan gitu kan ya, buat yang pasien emang yang cuman kayak kontrol atau terapi atau apa gitu kan, bukan yang dirawat inap gitu kan. Kalau dari gue justru dirawat jalan itu menurut gue sepi banget, cenderung sepi banget. Sepi. Yang kayak pasien misalnya nih per orang kan, misalnya gue sendiri kalau biasa gue megang 7 gitu, 6 lah. 6 lah rata-ratanya 6 gue sehari. Ini kadang gue sehari 1, 2, banyak kan gue main HP-nya lah, kira-kira kayak gitu. Tidur siang juga nggak, Ndri? Tidur siang, tentu saja tidur siang. Sama mandi. Kan kayak gitu. Mandi. Ngapain lo kerja mandi, bayangin. Indri, gue pertanyaan Indri. Apa? Kan lu pulang mandi kan di kantor. Terus lu rumah mandi lagi nggak? Mandi lagi lah. Nggak bener-bener dah higienis. Nggak boleh gue masuk kamar kalau belum mandi. Oh, gitu ya. Gua rasa coronanya ngedam sih. Iya. Di mana-mana corona minder tahu, hinggap di kulit gua. Di mana-mana orang beli kebutuhan masak ya nih, Indri beli kebutuhan sabun, sampo. Oh iya benar. Benar. Demi Orang apapun. Setuju. Orang nggak notice bahkan sabun, sampo harus lebih banyak di rumah sekarang. Iya, dibanding. Iya benar. Kalian cuma beli vitamin. Iya, vitamin. Gue dapat vitamin banyak banget, gak gue minum itu vitamin. Jangan. Tiap hari berkurang. Sama. Iya. Gue kalau minum vitamin bawanya lapar mulu. Nggak mau gue. Bener. Itu mah lu gak minum vitamin juga lu lapar. Tapi sumpah kata lebih banyak Indri. Astaga, gue udah deh. Tapi gue olahraga. Ini apa? Mungkin banyak lah ya efek-efek. Ya saya kayak tadi kita bilang bocuannya banyak banget di kehidupan kita kan. Cuman bagi lu pada ada nggak sih efek baiknya? Ada sih buat gue. Ada. Apa? Ada. Indri coba Indri. Gue jadi banyakan libur ya daripada masuk seminggu. Gue masuk sekali doang. Oh. Cuman tiap hari Rabu. Gimana gue nggak senang? Oh iya benar. Kalau buat pekerja rumah, Vina dan Angel gimana nih? Kerja rumah. Kalau aku sih lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga sih. Oh, so sweet. Benar. Iya kan. Kan selama ini kan merantau ke Jakarta. Kalau nggak ada corona nggak bakal pulang. Benar. Berarti corona. Ada corona jadinya pulang mau nggak mau sama keluarga. Corona menjauhkan Anda dari pacar tapi mendekatkan dengan keluarga. Menjauhkan dari maksiat maksudnya. Enggak loh. Teman kita baik-baik semua loh. Teman kita baik-baik. Sama Angel sama gue waktu lebih, istilahnya kan kegiatan kita tuh dalam seminggu lu bisa lah hitung berapa jam doang lo di rumah, kayak cuman
Iya. Walaupun kita belum ada kerjaan, belum apa, Iya. jadwal kita tuh melebihi dari Presiden Jokowi. Jadi jadi kalau mak gue ngoceh, ini anak gue kerjanya apa? Nggak ada kerjaan tapi pulang malam mulu. Cuman ada sih, maksud kayak tadi gue bilang, gue senang bahwa semua aware gitu sama kesehatan, kebersihan. Iya. Gue seneng banget sih. Dulu yang gue biasanya, gue kan tipe yang suka bawa antis, suka bawa tisu basah, tisu kering, kayak bawa Indomaret dah gue kalau dalam tas kan. Masker. Gue senengnya sekarang kayak orang-orang, gue mau ngeluarin antis, semua orang ngeluarin antis. Cuman ya gitu, gue keselnya kenapa harus ada kena virus dulu, kita baru aware sama. Padahal dulu orang-orang pada minta antis ke Kavina ya. Iya. Kayak habis makan Kavin bagi antis tuh, bagi antis. Bahasa tuh Kayak gitu kalau kepepet. Minggu tuh Kebetulan itu selalu coy. kepepet. Tisu. Enggak cuy, gue kalau mau makan gue cuci tangan, bukan pakai anti, sorry. Nah sama ini sih, gue jadi nggak kelihatan kalau gue nganggur, soalnya semuanya work from home. Oh, kalau Ya, gue ada lagi. Apa? Karena sering di rumah gue jadi siluman Sevrenata. Masa? Apa? Bisa gue bikin? Diolah semua bahan. Iya. Wah, YouTube tuh Lebih jadi kreatif sih. Iya benar. benar. Jadi deket sama alat yang ada di rumah kalau gue, kayak gitar, Benar. Iya. masak-masakan. Akhirnya gue bisa main PUBG lagi. Oh iya benar, itu benar, main PUBG lagi sampai malam, benar. Akhirnya aku Benar. dikenalkan dengan TikTok selama selama corona. Itu dampak buruk. Gue diperkenalkan Zoom sih, asli itu gue setiap Sama sih, gue masih Nora sampai sekarang itu Zoom demi apapun. asal kalian tahu ya, Indri kan kemarin kita rapat deh, terus pakai Zoom. Iya. Dia bilang, ya udah selesai. Terus dia nanya, ini gimana sih cara nge-live-nya? Gue gimana nih caranya ya? Gue nggak tahu cara matinya, pengen langsung gue saja itu. Di shutdown langsung. Iya. Terus bahkan Skype aja. Gue waktu itu sama, kita juga Skype-an ya kalau nggak salah. Gue juga nggak ngerti. Iya pernah deh. enggak Iya, Pernah sekali. Skype-an, Ya Zoom. sama Aldo di iya, kosan. benar. Iya benar. Yang ada Emma, iya benar. Iya, yang ada Emma. Nanti orang salah paham nih. Oh iya. Tuh kan? Jadi benar, di Jakarta hilangkan maksiat. Emang corona menyelamatkan kita semua dari maksiat. Enggak guys, kami anak-anak alim kok guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue waktu itu sekelibat gue baca-baca, terus orang pada ngechat gue. Sebenarnya ada beberapa virus tambahan kan. Maksudnya bukan beberapa virus tambahan, beberapa virus muncul lagi. Virus baru. Virus baru muncul. Cuman setahu gue kayak SARS, MERS. Iya kan, virus Nipah kalau gue baca-baca. Itu juga golongan corona, cuman namanya virus corona SARS. Kalau salah ya mohon dimaafkan ya, cuman gue bacanya waktu itu gitu. Nah, yang gue tahu lagi waktu itu Indri pernah mencetuskan bahwa sebenarnya corona ini nggak terlalu membahayakan, padahal nggak terlalu membahayakan. Cuman ada virus lain yang lebih bahaya tapi kita nggak aware. Iya. Iya kan, contohnya kayak TBC apa dan segala macam. AIDS juga gitu kan sebenarnya. Iya benar, AIDS. AIDS juga bahaya loh. Sama kayak gini juga kan, kalau meninggal nggak boleh di ini kan? Iya, berarti ada hikmahnya sebenarnya. Tapi kalau AIDS itu melalui darah. Iya, cairan juga sama bisa. iya air juga, iya kayak air ludah. Jadi, gitu. Ada satu konklusi yang bisa kita ambil dari percakapan kita sejauh ini. Apa? Jadi corona itu menjauhkan kita dari maksiat, berarti corona menjauhkan kita dari AIDS. Bangke. Nggak nyambung. Nggak penting. Loh, iya dong, maksudnya hilang penyakit lain, muncul penyakit baru. Nggak ada, itu bukan solusi. Ayo lanjut, apalagi. Itu nggak nyambung. Tapi gue keselnya gini sih, si corona ini kenapa bisa sama mengerikan itu? Dulu ada SARS, ada MERS, tapi cuman nggak yang kayak tiba-tiba di lockdown, nggak tiba-tiba ekonomi ikutan turun. Mungkin karena penyebarannya lebih cepat dibanding yang lain kali ya. Kayak melalui sentuhan juga, melalui kayak orang ngomong juga bisa nyebar kalau nggak pakai masker. Sebenarnya begitunya ya? Berlaku sama dengan TBC itu.
Kalau feeling gue karena ini kan baru gitu dan baru terjadinya di Cina, makan korbannya lumayan banyak. Jadinya kita ya manusia sih parnoan ya. Jadi takut lah. Terus TBC kan beda, maksudnya ini kan belum ada vaksinnya. Jadi emang belum ada yang bisa diklaim untuk menyembuhkan dia. Terus juga TBC kalau TBC udah ada obatnya. Iya. Jelas ada obatnya gitu. Dan TBC juga durasinya itu lama. Jadi kayak kan kalau corona kan menghabiskan banyak korban itu kan cepat kan ngaruhnya. Tapi kalau TBC kan kayak 2 tahun. Durasi jangka waktunya itu panjang gitu. Jadi orang-orang mungkin lebih menyepelekan TBC dibanding corona. Padahal TBC juga lebih gampang kena TBC loh guys. Iya. Itu ada berapa orang ya dalam satu hari itu ada 11 orang meninggal kalau nggak salah, tadi aku baca berita. TBC apa corona nih? TBC. Karena TBC itu lebih mengerikan. Cuman gue tuh sebenarnya nggak tahu kenapa ya kalau gue bahas corona tuh gue kesel. Gue maksudnya kenapa? gue tuh sama Kavina gitu loh. Karena gue sampai penasaran. Gue sampai pengen balik lagi ke SMA. Terus gue pengen ngambil jurusan viruslogi. IPA. Jadi pengen ngebahas kenapa ini virus tuh bisa semengerikan itu. Cuma maksudnya katanya kan pencemarannya dari yang keluaran dari cairan ya, misalnya air mata segala macam. Gue saking penasarannya gue pengen tahu ini virus tuh bentuknya kayak gimana, sampai bahkan lo harus lihat cuy, ada waktu itu dikasih tunjuk kok bentuk virusnya kayak gimana. Ada bulat ada runcing duri-durinya gitu. Oh, gue belum ini. Pokoknya benar-benar gambaran virus di poster-poster lah. Kayak iya bener. Oh iya serius segitunya, gue kira. Di Instagram juga udah ada filter corona. Lo lihat dari berita sih. Yang penelitian India itu bukan sih? Lupa kayaknya bukan deh. Kayaknya Amerika deh. Anjir, gue sekesal itu sih sama corona. Maksudnya bukan karena apa-apa ya. Karena memang gue sebegitu penasarannya kenapa dia dengan pencemaran sebegitu cepatnya dia bisa memakan banyak orang. Dan gue malah mikirnya kayak penyakit itu hanya ada di pikiran. Iya. Kalau gue lebih kesel lagi sih karena kebetulan ruangan gue sekarang kan seberangan ya sama ruang jenazah nih. Serem amat. Nah, sekarang rumah sakit gue banyak nih yang kena corona. Wah, lo harus tahu sih cuy. Gue di dalam rumah sakit tuh kayak gue lagi di mana ya? Pokoknya lo kayak yang tiap jam ada aja pengumuman dari kayak code blue, code green. Jadi kayak kalau di rumah sakit tuh code Iya, tahu. Kayak ada yang butuh apa sih, kayak butuh urgent. Bukan, kayak butuh pompa jantung gitu loh. Oh, jadi kayak dia hilang detak jantungnya gitu. Defibrillator apa sih namanya? Itu code blue. Kalau code green itu biasa ada kayak evakuasi gitu, kayak ternyata di tempat gua ada yang positif. Dia dari awalnya di ruangan mana dipindahin ke ruangan khusus corona gitu loh. Terus kemarin gue dinas lah hari Rabu. Terus bener-bener paginya ambulan depan muka gue terus yang pada pakai itulah baju astronot itu kan. Wah, kata gue, iya. Wah, kata gue serem juga nih bos gitu kan. Pulang kerja gue ke ATM kan. Terus emang kebetulan ATM ini lewat jalur, jadi biasanya sekarang tuh rumah sakit nggak punya jalur khusus buat pasien corona lewat gitu loh. Pasien corona udah dirawat gitu di bed gitu loh. ATM gue ini bener-bener sebelahan sama jalurnya ini kelihatan, jadi gue bisa ngelihat dan emang nggak sembarang orang yang boleh lewat jalur ini gitu. Terus gue lagi di ATM, lagi di dalam nih bener-bener satpamnya bilang, yuk yang corona mau lewat. Wah, gue nggak keluar dari ATM. Gue corona mau lewat. Nanti dari dalam ATM tuh dia lewat sama orang-orang pakai baju astronot, serem juga nih. Terus gue sampai pas mau keluar gue nanya dulu sama satpamnya, teriak dari dalam, Pak saya boleh keluar nggak? Astaga, gue takut banget cuy. Sih sebenarnya gue baru mau nanya Ndri, lu parnoan nggak sih Ndri jadinya? Nah iya, parnoan nggak? Gue bukan parno gue yang kena, gue malah lebih parno gue membawa penyakit itu ke rumah gue gitu loh. Iya setuju gue. Karena menurut gue masih
muda gitu loh, walaupun ya gue masih bisa lah imun ya meyakinkan diri gue kalau gue nggak kenapa-napa, iya, tapi kan gue tidak bisa meyakinkan orang tua gue gitu loh. karena sebenarnya penyakit ini yang lebih rentan orang tua bukan sih? Iya. Dibanding kita yang muda-muda. Benar. Apalagi kan yang gue baca juga kebanyakan yang komplikasi yang lebih banyak kena. Iya, sebenarnya yang memperburuk keadaan sih itu sih. Iya, betul. Tapi bener nggak, Ndri? Misalnya ada yang kena COVID gitu, kena corona, sembuh, tapi parunya tetap rusak ya? Itu gue belum tahu sih. Maksud gue kemungkinannya sih ada kayaknya. Ya gue sampai baca sampai segitunya anjir. Berarti kayak kena tipes ya? Kalau tipes emang Enggak, maksudnya kan kalau kayak kena penyakit pencernaan, kayak maksudnya apapun yang di pencernaan, kita sakit walaupun sembuh itu bisa kambuh kan, kayak asam lambung, Kayak mah. mungkin lebih rentan kali ya. Ayo lebih rentan. Katanya gue denger kalau misalnya kita amit-amit, jangan kita, maksudnya ada orang yang kena corona paru-parunya rusak. Ada yang kalau di berita sih bilangnya kayak gitu. Ada yang nggak kena gejala tiba-tiba ada. Iya, makanya itu sebenarnya tapi gue setuju sama Indri. Kenapa sebenarnya gue pengen sih keluar, gue pengen pergi dan lain-lain, cuman kebanyakan di rumah gue banyak yang lebih tua dan itu lebih rentan lagi. Ada yang maksudnya om gue sakit jantung, nyokap gue asma, nah itu sih. Iya, yang kayak gitu sih yang harus lebih dijaga. Nah, itu juga yang kutakutkan waktu pulang ke kampung. Iya. Dari Jakarta udah naik pesawat, itu satu pesawat banyak banget lagi yang batuk. Gokil. Banyak banget yang batuk. Terus iya makanya pulang-pulang disemprot pakai disinfektan. Tapi pas Angel pergi Pekanbaru bukan penerbangan banyak, udah banyak yang ditunda di cancel ya? Belum, masih ada. Oh, belum. Iya, masih ada penerbangan. Itu kan waktu itu tanggal berapa ya? Tanggal 23 kalau nggak salah. Cuman sepi banget sih. Kayak kursi itu banyak yang kosong. Jadi serasa naik bisnis kelas ya. Iya. Orang-orang pada ngomong begitu loh. Hari ini naik bisnis kelas karena kosong pesawat. Jakarta hijau guys di map, wah gokil. Apa? Jalanannya hijau, nggak ada merah. Oh, gokilnya Jakarta hijau. Kalau di peta buta kan hijau artinya ini hutan. Jakarta balik lagi di hutan. Tapi katanya Jakarta lebih cerah ya? Iya, tapi Jakarta lebih cerah. Udaranya lebih enak. Jadi gue pernah nonton sesuatu beberapa hari ini. Jadi sebenarnya corona ini adalah vaksinnya bumi. Pernah dengar gak? Oh. Biar jadi, dia itu kembali udaranya bagus lagi. Udara. Jadi sebenarnya kita itu virusnya bumi gitu. Nah, virusnya bumi. Tapi ya katanya sih begitu. Nih jadi masuk ke teori konspirasi. Cuman kalau gue percaya bahwa virus corona ini Thanos. Itu bukan konspirasi, itu ngasal. Itu Thanos. Imajinasi yang tinggi. Iya. Thanos itu kan dia ingin menghilangkan orang karena populasi dunia udah banyak kan. Banyakan. Dan gue merasa bahwa gue di dalam pikiran gue penyakit ini sebenarnya lebih ke arah memang bukan bikin populasi dunia ini sih, cuma maksud gue ada arah kesananya, tapi gue nggak tahu maksudnya itu benar apa enggak. Kayak Thanos aja makanya gue bilang kan gokil aja ini virus. Kayak Thanos. Iya kayak Thanos, gituin jari tak hilang semuanya. Tapi ya itu sih lebih ke arah cinta lingkungan sekarang, terus pada suka berjemur. Gua nggak sih sampai sekarang panas bos. Banget. Ini yang kayak gini nih, yang kayak gini. Gua nggak mau. Matahari aja sekarang suka ngumpet-ngumpet sendiri kadang-kadang. Iya betul. Tapi percayalah berjemur itu baik kok. Jadi Indri, Anda harus berjemur. Enggak panas. Berjemurlah. Berjemur pakai minus pakai kipas Miniso lu. Kipas Miniso. Kalah kipas Miniso gua. Nggak ngaruh. Jadi nggak panas. Ini kita jadi semakin membesar guys. Iya betul. Asal lu pada tahu, gue kan makan, terus gue olahraga, kaki gue kecetit sampai sekarang, jadi sakit. Gue nggak jadi nggak apa-apa, gue baru ada niatan olahraga, gue jatuh dari tangga. Tambahin gue semuanya.
Kalian berarti kurang Nih, BTW gue mau ngasih info, kaki gue diperban, Jay. Sakit banget tumit gue. Entah gue nya dari kemarin semangat banget olahraga, atau gue yang nggak tahu olahraga tuh kayak gimana. Cuman gue kangen futsal, gue kangen main-main olahraga ringan. Jadinya ya gitu, di rumah kan seharusnya kita bisa tetap ngelakuin aktivitas yang yang bisa kita lakuin sebelumnya kan. Iya. Benar. Cuman ya tetap aja rutinitas kita jadi terhalang semua. Jadi nggak, kalau gue bilang nggak produktif, bisa jadi kita nggak produktif jadinya. Iya. Dan berkat corona, TV di rumah selalu nyala. Oh iya benar. Setuju. Sama YouTube nih. Berita. Iya, sama YouTube juga. Sebenarnya banyak yang diuntungkan sih, juga sama corona. Iya. Bukan diuntungkan, tapi hikmah positifnya banyak juga gitu. Iya. Ya itu tapi sih. Yang paling menderita tuh tahu gak siapa sih? Siapa? Yang paling menderita tuh gua, Indri sama Angel sebenarnya. Kenapa? Karena nggak bisa pacaran. Biasa aja kali. Karena nggak bisa pacaran sih. Ini harus tahu itu rasanya kayak gimana sih gitu. Halo. Enggak. Gue walaupun jomblo pun juga seakan-akan kayak anjir, jadi kayak nggak ada kehidupan apa-apa di dunia gue. Cuman Kehilangan teman. banget, tapi gue berasa HP gue jadi berguna. Gue banyak yang nelpon, banyak yang ngechat. Kesel. Yang nelpon sih, itu gue dalam sehari banyak banget yang nelpon, bukan karena nawarin kerjaan ya, cuman ada aja kan. Terus walaupun banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda, gue yakin ada juga kegiatan-kegiatan yang emang harus, ini aja kayak podcast, tetap produktif, harus dilakuin. Oh, harus ini. Harus. Tapi gue sebenarnya kita kan untungnya sebagian manusia yang nurut ya akan ke pemerintah. Sifat orang kita kan gitu, takutan gitu loh. Kalau gue sih nganggapnya itu. Jadi kita yang dibilang ayo. Iya. Tapi ada aja tuh yang yang tiba-tiba tuh di luar tuh masih pergi-pergian. Ya itu mah pilihan mereka. Kalau menurut gue di Indonesia gini sih, nggak tahu sih, kalau menurut gue udah cukup baik sih, semua udah punya porsinya masing-masing. Tinggal kalau dia mau keluar, dia mau apa ya, semua pilihan hidup masing-masing aja. Gitu. Tapi itu juga bisa ngaruh ke orang-orang yang dia berinteraksi. Makanya sebenarnya kita kalau mau ngapa-ngapain tuh mikir juga gitu, ada impact-nya gak buat orang lain. Gila, hebat ya gue bisa kayak gini ngomong. Asik. Kalau menurut gue lebih serem di mana tuh, di Filipina ya kalau nggak salah. Filipina apa Thailand gitu. Jadi kalau misalnya ada orang keluar rumah tuh langsung ditembak mati. Wah, gokil. Bukan di India kayaknya. Iya, di mana sih, di Filipina ya? Nggak tahu. Kalau di India tuh ada motor digebukin sama polisi. Oh, iya serem banget ya. Iya, jadi sampai digebukin begitu. Ya karena takutnya mungkin maksudnya digebukin terus dibawa ke tempat isolasi. Tapi itu valid. Valid. Kalau di India sih valid. Di India yang cuma digebukin, bukan dibunuh. Makanya kalau di Filipina kurang tahu deh. Tapi sebenarnya di pergub atau apa gitu udah keluarin kayak kita nggak boleh dari jam berapa. Kalau lu pada sadar apa cuman di rumah gua doang jam 10. Di rumah doang kan. Apa daerah rumah gue doang, gue nggak tahu. Jam 10 sampai jam 11 itu lampu jalanan mati semuanya. Oh iya, itu gitu. Program sebenarnya. Iya. Program. Kalau lu pada nyadar. Sampai jam 11 malam. Iya, supaya orang-orang tuh pada Ya lampu rumah gua mati terus cuy. Enggak, masalahnya di dekat rumah gue udah dimatiin kan, gelap banget kan, pada pakai flash, kan kurang ajar. Lo kata nonton konser. Tetap masih nyanyi, cuman waktu itu ada tuh jam 2 malam kan, tiba-tiba dia main futsal jam 2 malam, 10 orang. Dan itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh kan, akhirnya nyokap gue laporin, terus akhirnya bolanya diambil, terus dimasukin ke got, disuruh pulang. karena sebegitu ketatnya sekarang. Iya. Itu gue mau cerita kalau kayak gitu ada sedikit. Kalau itu bukan terjadi waktu corona doang. Apa? Waktu gue masih sekolah minggu, gue main bola di depan gereja, bolanya dibelek, taruh di kali.
Itu ibu gereja. Itu karena lu pada bandel. Lu di gereja main futsal. Futsal di parkiran dibuang aja dibuang. Tapi gue yakin orang tua lu pada seneng kan lu pada di rumah. Gitu. Sampai tuh Seneng lah. Iya, seneng. yang paling gue rasain tuh gue kan baru masuk kerja juga ya. Terus kayak jam karena ada virus ini, jadi gue pulang lebih cepat jam 4 gitu kan. Jam 4 udah gitu. Gue kan sekarang kerja di luar kota gitu kan, bukan di Jakarta gitu. Di luar kota itu bukan di Jakarta. Perjalanan tak terjangkau. Nggak terjangkau. Perjalanan gue bawa kendaraan pribadi kayak 1 jam kurang lah, karena jalanan jadi lagi kosong. Jadi itu jam 4 nih. Jam 4 ada itu chat tuh dari bokap nyokap gue tuh, udah di mana, udah pulang. Karena gue baru mau keluar kantor, langsung pulang ke rumah ya, habis sampai rumah langsung mandi ya, padahal gue belum nyampe rumah. Lebih perhatian gitu. Gue belum nyampe rumah aja langsung mandi, iya sabar, masuk aja dulu gitu kan. Biasanya jam 4 belum dicariin ya? Jam 4 belum dicari, ini jam 4 gue baru keluar kantor. Biasanya kita jam pulang gereja sampai jam 10, jam 9, 11. Iya. Sekarang Kira-kira nih, ini sebenarnya kagak ada di pertanyaan loh, gue tahu ya. Jadi apa? Satu. Apa yang mau kalian lakukan habis ini semua berakhir ya, Bang? Banyak. Ayo dari Angel. Banyak. Mau ke mall, mau nonton bioskop. Aduh. Yang biasa 3 kali seminggu. Iya. Kalau Indri mau ngapain lagi Indri habis ini? Makan all you can eat. Wah, setuju gua. Wah, iya betul. Itu sih parah. Betul. Gimana kita merayakan podcast kita dengan Enggak, gua kan akhir-akhir ini jadinya kita sering nontonnya drakor sama anim kan kalau gua. Dan di drakor sama anim tuh makanannya ya itu all you can eat Korea gitu-gitu. Jadi gua kangen, gua rindu, gua pengen ke CP jadinya, tapi tiba-tiba gua didoain kan males juga ya gara-gara cuman makanan. Kudu, aduh Tuhan. Kalau Daniel apa Daniel? Kalau gue intinya pengen makan semua tenan makanan sih gue. Apapun tenan makanannya pengen gue makan sih. Karena di sini juga bosan juga sih gue makan gini-gini doang. Sekalipun banyak makanan tapi ya gini-gini doang gue pengen. Iya. Semua tenan makanan pengen gue comot atau apa. Gue kangen sih anjir. Aduh, pokoknya ingatlah pantun gue lah. Walaupun ada corona nggak boleh bersedih lah. cakep. Pantun bro. Semoga cepat membaik ya ini. Amin. Baik kita nggak LDR-an. Iya, biar cepat-cepat ketemu pacar. Oh iya benar. Saya. Kalau gue tuh masih lama kayaknya. Nggak ada corona juga belum ketemu. Nih harapan dari kalian gimana nih satu-satu dong. Semoga apa gitu kayak ulang tahun kali corona harapan. Tapi kasihan tahu lagi corona gini yang ulang tahun jadi nggak bisa disurprisein bulan-bulan ini. Iya. Ini bulan apa sih? April, Mei. Iya yang bulan Mei. Daniel kasihan. Ya kasihan. Wah bapak enggak mau Gandri. Enggak deh. Apa? Bapaknya Indri Mei bulan. Januari. Bapaknya itu Januari. Oh bapak gue deh Mei. Nyokap gue April. Gimana sih bapak? Goblok. Aduh jadi kasar. Gue lagi deket bokap gue ulang tahun. Kayak Daniel deh. Ya Allah Niel. Maaf ya Niel. Iya. Apa-apa guys. Gue udah ucapin dari sekarang aja sih. Kadonya dikirim aja ya. Ya Niel kita nggak belinya aja bingung. Ya kan bisa. Show itu ya online, hampir nyebut. Ya. Nggak ada makan-makan, nggak ada yang bisa disurprisein. Jadi gimana harapannya untuk kedepannya menghadapi musuh bersama Harapan Indri. Iya harapan Indri gimana tuh? Ya. Sebagai tenaga medis. Semoga masyarakat Indonesia yang masih bisa diberi kesempatan buat kerja dari rumah ya udah di rumah aja, nggak usah bandel keluar. Yang emang nggak mau kerja keluar,
jaga kebersihan, kesehatan, terus semoga yang emang udah dapat hasilnya positif boleh cepat sembuh. Apalagi ya? Pokoknya semoga cepat selesai lah ini COVID ini. Amin. Yuk, yang lain yuk. Yang lain yuk. Siapa dulu nih? Aku. Boleh Angel. Nawarin diri sendiri. Pak. Harapannya ke depan semoga wabah virus ini hilang dan selesai dengan cepat. Amin. Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti biasa dapat berjalan balik lagi. Terus pasien-pasien juga semoga cepat sembuh. Keluarga-keluarga juga semoga yang ditinggalin karena korban-korban corona yang sudah meninggal dapat menerima, dapat sabar, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Amin. Dan semoga dari kasus virus corona ini kita bisa menyadari betapa pentingnya kesehatan, kebersihan, Kesetiaan. Itu buah-buahan. kelembutan. Buah-buahan. Dan terus apa lagi ya? Oh iya, jadi orang-orang tuh lebih mengenal, lebih bisa menjaga kebersihan, lebih bisa menjaga kesehatan masing-masing. Terus juga lebih bisa mengerti kebersamaan, kedekatan dengan keluarga. Amin. Terutama dengan teman-teman juga. Kalau misalnya nongkrong kan biasa pada main HP tuh. Kalau sekarang kan kita lagi wabah virus corona ini malah kangen-kangen sama teman-teman. Tapi waktu nongkrong sama teman-teman main HP. Jadi ya mungkin setelah wabah ini waktu nongkrong sama teman-teman memperbanyak komunikasi dibanding main HP. Amin. Dengerin guys, siapa tuh sering main HP? Dikumpulin berarti HP-nya habis ini. Iya. Aku kayak gitu karena diri sendiri gitu. Oh gitu. Sadar sendiri, bagus. Sina gimana Sina? Harapannya bener sih. Gue setuju sama Angel untuk supaya tidak, maksudnya jangan cuman karena ada virus ini tiba-tiba semua orang tuh care gitu sama kebersihan apa segala macam. Semoga tuh ini berlanjut, mau ada virus. Karena menurut gue masa kita harus kena virus dulu sih baru kita care sama kesehatan buat diri kita sendiri. Padahal dulu, kayak dulu dibilang misalnya contohnya aja jangan jangan pergi malam-malam nanti kena jantung, orang pasti gitu kan. Sekarang kena ada virus corona pada nggak pulang malam, masa cuman gara-gara, maksudnya jangan sampai hal-hal yang kayak gini itu bisa ngerusak rutinitas kita. Jadi harusnya sebelum ada virus ini, sebelum ada virus lain-lainnya, kita harus lebih care sama badan kita sendiri. Padahal gue juga anaknya bandel banget ya sama yang kesehatan. So, ya walaupun habis ini kelar tetap aja pulang malam kan. Iya tetap. Gue yang penting gue care gitu sama kebersihan dan yang lain-lain. Lebih ini sih, maksudnya jangan sampai ya kayak kita tuh harus mencegah dibanding kita mengobati. Anjay. Iya, betul. Sama ini sih satu, gue percaya bahwa penyakit itu ada di pikiran. Jadi gue selalu menghimbau sama teman-teman gue, orang tua gue, ya sekitar gue, penyakit itu bahwa berapa puluh persen, mungkin adalah faktor-faktor lainnya, tapi faktor terbesar itu di pikiran. Jadi kalau ada yang kayak gini, kita nggak boleh santai, tapi kita juga nggak boleh nyepelein, tapi kita juga nggak boleh panik. Jadi lakuin aja sebisa kita, maksudnya. Iya betul. Jangan sampai gara-gara corona ada orang dekat padahal cuman berapa meter, ya gitu parnoan jadinya kan. Gue berharap kita cepat-cepat selesai, bisa beraktivitas lagi dan nggak ada lagi nih virus-virus kayak gini. Benar.
Amin. Amin. Ayo Nil. Dari Danu apa nih harapannya? Aduh, sama sih semuanya sebenarnya gua. Nanti semua berlalu cepat. Sama aja sih. Sebenarnya sama aja. Semua berlalu dengan cepat. Semua bisa ada hikmahnya. Paling gua mau menyampaikan satu hal. Anjay, gua kayak gitu nulis. Yang sabar buat teman-teman gua. Sumpah di snapgram gua tuh kan banyak dia yang emang pekerjaannya musisi. Yang benar-benar pure musisi kan. Aduh, job di cancel semua gini-gini. Yeah. Sabar ya, habis ini banjir kok rezeki. Amin. Amin. Iya sih, gue setuju tuh sama yang itu. Iya, habis ini banjir rezeki buat teman-teman. Pokoknya sabar aja lah, ini hanya ujian gitu. Iya. Sabar aja. Gue yakin walaupun gue nggak berpenghasilan, orang-orang kayak gue lebih stres sih. Maksudnya lebih stresnya lebih ke arah keuangan. Karena kan juga kita kan dolar kita juga naik kan jadinya. Iya, parah banget coy, parah banget. Dolar naik, segala yang kita kegiatan mungkin kayak gue ada job-job di luar, maksudnya yang harusnya gue bisa ngedapetin uang tambahan, jadinya nggak bisa ngedapetin duit tambahan. Cuman ya gitu sih, gue setuju bahwa ini ujian aja guys, sabar. Iya. Waktu Tuhan yang terbaik. Ya. Walau kadang tak mudah untuk dimengerti, nyanyi. Lewati cobaan. Ketika percaya, jangan nyanyi lah, udah lah. Cukup waktu itu aja kita nyanyi ini kehormatan untuk cinta lah, udah habis ini nggak usah lagi. Ya itu sih, gue sabar dan gue lebih ini, tolong sabar-sabar aja. Menurut gue kita tuh kerja tuh harus sehat. Ya masa nanti, maksudnya jadinya nggak sehat gara-gara kita terlalu duniawi, anjay. Asik. Kayak nggak butuh duit aja lu, Vin. Oke deh. Ada lagi harapannya? Ya ada gitu aja. Kalau dari aku itu aja sih. Gak ada yang lain. Dari petugas medis? Apa? Ya itu aja. Oh. Oke lah. Udah. Semoga badai berlalu. Amin. Amin. Dan kita cepat bertemu. Iya. Dan kita cepat merekam podcast ini di satu tempat bersama-sama. Amin. Ya Tuhan, kangen gue. Kangen. Sedih banget.